edisi hari Kamis 18 Maret 2021. Kebersamaan kita kali ini akan mengangkat topik tentang restoratif justice atau pemulihan keadilan ya. Ini merupakan peraturan jaksa yang dikeluarkan pada tahun 2020 yang lalu. Hadir bersama kami di kesempatan jaksa menyapa sore ini narasumber yang tentunya akan menghadirkan pembahasan tentang restoratif justice ini. Yang pertama ada Bapak Yudi Indra Gunawan, SHMH, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yudi. Terima kasih, waalaikumsalam. Baik, kemudian ada juga Pak Muhammad Haidir SH, Direktur LBH Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haidir. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung sebentar bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 8747 4245. Kita mulai jaksa menyapa di edisi kali ini dengan restoratif justice. Saya ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi, ini pertemuan kita yang kedua kali Pak ya? Ya. Dan tentunya membicarakan dua hal yang berbeda. Kali ini kita ngobrol tentang restoratif justice. Apakah ini merupakan bentuk baru yang dihasilkan oleh kejaksaan dalam hal penegakan hukum yang ada di tanah air saat ini? Ya. Terima kasih Bu Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pendengar Pro 1 RRI Ya. yang budiman dimanapun berada, juga para pemirsa podcast Ewako Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang kritis dan progresif. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebetulnya dialog terkait dengan RJ ini khususnya antara pihak jaksa dengan pihak LBH Makassar sudah dirintis sebelumnya, yaitu dengan adanya dialog-dialog antara pihak kami dengan pihak LBH Makassar. Beliau berkunjung ke kantor kami berkunjung ke kantornya beliau, dan kita sekaligus berdiskusi untuk menyamakan visi dan misi khususnya terkait dengan apa itu yang disebut dengan restoratif justice. Baik. Sebetulnya kalau terkait dengan disebut restoratif justice, kita mungkin sudah mengenal sebelumnya terkait dengan apa itu keadilan restoratif, yaitu yang ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana ada yang namanya sistem penyelesaian di luar pengadilan, yaitu diversi, yang mana itu sudah berjalan selama ini, khusus terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan baik anak sebagai khususnya sebagai pelaku, ada penyelesaian di luar pengadilan sehingga tidak harus ada penyelesaian sampai ke putusan pengadilan. Nah, dalam perkembangannya memang akhirnya restoratif justice itu menjadi satu bentuk pembaharuan bagaimana setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan permasalahan hukum khususnya peradilan pidana tidak harus semuanya diselesaikan di jalur pengadilan. Untuk itu makanya kami sudah berdiskusi dengan rekan LBH yang kami pandang sebagai satu NGO yang memang sudah punya doktrin perjuangan, yaitu bagaimana mengadvokasi dan membela kepentingan rakyat khususnya rakyat miskin. Dan itu memang menjadi satu tujuan daripada RJ. Jadi kalau dilihat dari secara definisi, maka keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dan terkait dengan hal tersebut, sudah ada yang namanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di mana kalau kita melihat daripada poin menimbang dalam perja tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian perkara tidak pidana dengan mengedepan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan satu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Jadi kita melihat bahwa RJ ini merupakan satu bentuk pembaharuan hukum yang mudah-mudahan nanti goalnya bisa menjadi bagian daripada ketentuan yang ada di
KUHAP atau hukum acara pidana yang sekarang informasi sedang berproses untuk adanya satu revisi perubahan. Oke. Baik, saya ke Pak Haidir dulu, Pak Yudi. Tadi sempat disebutkan aturan-aturannya itu bahwa ini pemulihan kembali bukan sebagai pembalasan, kemudian ada sebuah mekanisme yang harus dibangun. LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ini tentunya sudah sangat sering berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ketika format restoratif justice ini diperkenalkan, apa yang menjadi tanggapan masyarakat atau mungkin sudah ada kasus yang selesai dengan restoratif justice? Iya, pertama tadi saya mau mengulang kembali apa yang disampaikan Pak Yudi bahwa Ya. Keadilan itu sebenarnya tidak lagi bicara soal pembalasan. Itu adalah, dan bicara pembalasan sebenarnya adalah konsep hukum, konsep hukum yang sudah sangat usang. Itu hal yang perlu dicatat bahwa melakukan pembalasan adalah konsep yang sangat usang. Itulah makanya dalam beberapa undang-undang kita, misalnya undang-undang pemasyarakatan, itu bukan lagi undang-undang bukan lagi mau memenjarakan orang, tapi prinsip dari orang berada dalam lembaga pemasyarakatan itu adalah mengembalikan orang tersebut kepada masyarakat. Itu prinsipnya. Nah, ada persoalan yang terjadi saat ini, ada persoalan yang terjadi di lapas dan juga bahkan rutan. Apa itu? Yaitu kepadatan rutan, over kapasitas rutan dan lapas. Over kapasitas rutan dan lapas ini berdampak ternyata kepada bagaimana mengembalikan masyarakat dalam rutan dan lapas itu kepada masyarakat, gitu. Mengembalikan itu. Jadi istilahnya tidak jalan reintegrasinya, dampaknya reintegrasi di rutan dan lapas, khususnya di lapas itu tidak jalan. Karena kalau kemarin sempat juga ada diskusi sama teman-teman di teman-teman yang di Kalapas, kepala lapas, dia bilang anggaran untuk reintegrasi bagi teman-teman di lapas itu hanya 200 orang. Sementara over kapasitasnya sudah sampai 1.000 orang. Artinya yang teman-teman lapas juga, teman-teman yang ada di lapas juga menjadi kehilangan haknya gitu. Haknya untuk bisa mendapatkan reintegrasi. Itu dampaknya. Ya dampaknya ya kembali lagi bahwa rutan dan lapas itu bukan lagi kemudian bicara soal mengembalikan mereka ke masyarakat, tapi malah masih menggunakan konsep yang sudah usang tadi, yaitu pembalasan. Itu. Nah, atas dasar itulah kemudian RJ menjadi penting. RJ tentu saja kita bicara restoratif justice tidak kalau kami sendiri di LBH Makassar misalnya memandang restoratif justice tentu saja bukan sekedar menyelesaikan perkara di hanya sampai di mediasi saja. Tapi kemudian bagaimana melihat RJ ini secara luas, bahwa RJ itu mediasi itu hanya satu dari kegiatan dari banyak kegiatan-kegiatan lain dari RJ. Kalau sejauh ini kan kita pahami seperti yang dibilang Pak Yudi tadi, RJ itu memang berawal dari bagaimana menyelesaikan perkara secara mediasi khusus untuk perkara-perkara anak yang istilahnya menyelesaikan secara mediasi lah itu. Itu yang disebut RJ sejauh ini. Pemahaman orang kemudian terbentuk bahwa restoratif justice itu hanya pada wilayah mediasi. Harusnya dipikirkan lebih jauh lagi soal pasca mediasi, harusnya korban harus dipulihkan, kerugian korban harus dipulihkan pertama. Kedua, pelaku juga harus direintegrasi juga. Ada reintegrasi, jadi reintegrasinya dialihkan dari rutan tadi ke masyarakat karena bagaimanapun bagaimanapun lapas tujuannya adalah pemasyarakatan, mengembalikan mereka ini ke masyarakat.
kalau masyarakat sendiri yang melakukan reintegrasi itu lebih menarik saya pikir. Makanya di tahun kemarin misalnya kita mendorong program, ada program LBH Makassar kita sebut sebagai program mendorong restoratif justice sebenarnya, mempertemukan semua penegak hukum, satu, membuat satu forum semua penegak hukum, kemudian mendorong juga keterlibatan masyarakat melalui shelter warga. Shelter warga ini awalnya adalah dia dia wadah masyarakat yang sampai di tingkat RT, kelurahan RT dan di SK-kan oleh lurah. Awalnya dia hanya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Awalnya, jadi sampai dia buatkan rumah singgah dan lain-lain. Tapi kemudian kita dorong juga tapi hari ini di tahun 2020 sampai 2021 kemarin kita dorong RJ ini bisa mereka ini penanganan kasusnya tidak sekedar perempuan anak, tapi kita dorong sampai isu RJ-nya gitu, menginsert isu RJ ke dalam shelter, sehingga ya kita berharap nanti shelter warga ini juga bisa menangani kasus-kasus yang bersifat kecil, tidak kasus pidana ini ya? Ya, kasus pidana diselesaikan di shelter. Tidak harus ke pengadilan dengan prinsip-prinsip RJ tentunya. Ada kan prinsip-prinsip RJ itu ada ya. Sejauh ini bagaimana masyarakat ketika diperkenalkan, ini kan sepertinya sebuah mekanisme yang baru nih ya, membuat shelter, memperkenalkan bahwa ada pembaharuan yang dibuat oleh kejaksaan. Bagaimana masyarakat menyikapinya? Apakah masyarakat justru tidak terusik rasa keadilannya? Karena selama ini frame-nya masyarakat kan seseorang bersalah harus dihukum seperti itu. Sejauh ini sih tidak ada masalah ya. Meskipun memang bicara RJ itu bicara kemauan kedua belah pihak ya, kemauan kedua belah pihak. Bahkan di shelter-shelter ini banyak sekali menyelesaikan banyak sekali contoh-contoh kasus yang bisa kita sebutkan. Shelter warga yang bisa menyelesaikan perkara dan tidak sampai ke penegak hukum, ke kepolisian, itu kejaksaan dan pengadilan. Beberapa kasus bahkan tapi yang sifatnya ringan ya, misalnya kasus penghinaan saja, penghinaan. Banyak gitu ya, kasus penghinaan banyak ya. Iya, jadi ya biasalah ibu bukan di media sosial. Ibu-ibu ada yang kayak gitu kan, biasa ibu-ibu di lorong saling menghina. Kemudian ya shelter kemudian mendorong penyelesaiannya dengan cara memediasi. Jadi mereka tidak sampai, bahkan kemarin malah ada satu kasus misalnya sudah sampai ke LBH. Ya ini persoalan ibu-ibu, kemudian kita dorong untuk kita serahkan ke shelter warganya dan diselesaikan di sana. Kedepannya, kemudian yang menarik pula adalah bahwa shelter warga juga ini menjaga agar perbuatan perbuatan pelaku itu tidak terulang dengan cara misalnya ya betul-betul mereintegrasi, misalnya bahkan mendatangi warga itu, memberikan perhatian yang lebih kepada warga yang yang sudah pelaku, sehingga dia merasa diperhatikan oleh tidak hanya kepada shelter tapi juga oleh pemerintah. Karena kadang-kadang orang melakukan kesalahan bukan karena sengaja ya, karena ketidaktahuan. Pak Yudi, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh LBH Makassar di sini, sepertinya ini sudah mulai berjalan Pak ya, termasuk tadi mekanisme yang dibentuk agar masyarakat paham bahwa ada yang disebut dengan restoratif justice, semuanya tidak harus berakhir dengan hukuman. Nah, apalagi yang sebaiknya ditempuh agar restoratif justice ini bisa lebih dikenal dan juga berkembang di masyarakat? Terima kasih Bu. Jadi sebelumnya saya sampaikan sebagai satu informasi dulu bahwa terkait dengan RJ dalam arti legal formal itu seperti saya sebutkan di sini di tingkat penyidikan atau kepolisian juga ada disebutkan dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan pidana. Di sini ada di bab 3 penyidikan khususnya terkait dengan pasal 12 bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif. Apabila terpenuhi syarat baik material maupun formil, di mana bentuk penyelesaian yang disebut RJ itu adalah sebelum adanya pengiriman SPDP.
oleh penyidik kepada kejaksaan. Maka di situ ada ruang bagi pihak penyidik atau kepolisian untuk bisa melakukan bentuk RJ kepada para pihak terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan. Kemudian juga terkait dengan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di situ juga disebutkan terkait dengan kualifikasi apa yang bisa di-RJ-kan, yaitu misalnya terkait dengan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian juga ancamannya tidak lebih daripada 5 tahun. Kemudian juga tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih daripada 2.500.000. Dan juga ada beberapa pengecualian, termasuk di dalamnya seperti tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Sebagai contoh, laka lantas misalnya, ketika itu terjadi peristiwa kecelakaan dan timbul korban jiwa, itu memang biasanya ada proses hukum terhadap yang bersangkutan. Namun demikian karena itu merupakan satu bentuk kelalaian, bukan satu kejahatan dalam arti bentuk kesengajaan perbuatan, maka terbuka ruang untuk dilakukannya keadilan restoratif atau RJ jika memang ada perdamaian para pihak. Nah itu terkait dengan RJ yang ada di kepolisian atau di penyidik maupun di kejaksaan. Nanti kemudian di tingkat Mahkamah Agung sendiri itu ada namanya keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1691 tahun 2020 tentang pemberlakuan pedoman keadilan restoratif atau restoratif justice. Di sini disebutkan bahwa RJ itu ada terhadap klasifikasi beberapa perkara. Pertama, perkara tidak pidana ringan. Di sini disebutkan seperti pasal 364, 373, 379, 407 dan sebagainya di KUHP. Kemudian juga yang kedua untuk pada perkara anak. Di sini sudah dilakukan ada terkait dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang anak berhadapan dengan hukum. Nah, yang ketiga ini terkait dengan perkara narkotika. Ini terkait dengan apa yang diatur di keputusan Dirjen Badilum ini, bahwa narkotika pun termasuk yang bisa dirjekan, tetapi itu terkait dengan tahapannya. Jika memang masih sebelum penyidikan, tentunya dengan menggunakan perkap bisa dilakukan RJ. Tapi ketika sudah berproses adanya proses pratut sampai kemudian P21 tahap 2, sebelum ada pelimpahan setelah tahap 2 itu bisa dilakukan RJ oleh kejaksaan. Tapi jika sudah dilimpahkan ke pengadilan dan memang sudah ada wacana untuk bisa dirjekan, maka hakim bisa melakukan tindakan atau keputusan terhadap RJ tersebut. Nah, ini sebagai satu informasi bahwa RJ itu memang ada dan itu diformalkan dalam bentuk peraturan-peraturan baik di kepolisian, kejaksaan maupun di Mahkamah Agung. Nah, sementara terkait dengan restoratif justice dalam arti luas, pada akhirnya memang itu menjadi suatu kebutuhan terkait dengan pembaruan hukum pidana, khususnya hukum, bahwa kami juga memandang bahwa persoalannya muncul ketika lapas sebagai step terakhir daripada proses hukum itu mengalami over kapasitas. Yang disebutkan tadi oleh Pak Haider ya? Ya, itu betul. Dan justru memang ketika bicara itu ternyata tidak semua pelaku yang ada di lapas itu seharusnya ada di sana. Tidak semuanya, tidak seharusnya gitu. Ada banyak permasalahan yang sebetulnya bisa diselesaikan di jalur mediasi sebetulnya. Dan itu diberikan kesempatan baik sebelum proses hukum yang saya sebut sebagai pra justisia, apa istilah tadi Bung Hendir tadi itu di masyarakat itu, maupun setelah proses pro justisia dan dengan tahapan-tahapan ada di penyidikan, pratut maupun di penuntutan. Nah, pada akhirnya memang ini harus ada satu shelter untuk adanya arah untuk bisa dilakukan restoratif justice lah kira-kira. Baik. Ya. Selanjutnya memang di sini sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi pimpinan kami Pak Jaksa Agung bahwa jaksa harus lebih peka dan lebih sensitif dalam memahami apa yang menjadi kondisi batin yang ada di masyarakat, apalagi ditambah sekarang sedang masa pandemi COVID-19 begini, maka bagaimana khususnya kami dari kejaksaan mampu menghadirkan keadilan yang lebih dekat kepada masyarakat dengan
ya pembaruan RJ ini, sehingga pada akhirnya keadilan dapat dirasakan baik oleh masyarakat, terjadinya suatu keseimbangan baru, karena pada akhirnya RJ akan terwujud ketika sudah tercapai satu keseimbangan. Ketika ada perbuatan pidana, entah pencurian atau entah perkelahian atau dan lain sebagainya, maka terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Maka ketika dilakukan proses mediasi sampai ada perdamaian, terjadi satu keseimbangan, disitulah RJ baru terpenuhinya gitu. Baik. Ya. Mekanisme yang dibuat tadi sudah ada shelter dari Pak Haidir, kemudian juga ada aturan-aturan hukum yang jelas ya, baik dari pihak kejaksaan maupun pihak polisian. Restoratif justice ini seperti yang disampaikan tadi merupakan pembaharuan dalam proses hukum, tapi sebetulnya ini sudah banyak aturan yang menyebutkan tentang hal ini jauh sebelum hal ini didengung-dengungkan pada pertengahan 2020 yang lalu. Saya ke Pak Haidir kembali ya, Pak Yudi. Nah, Pak Haidir, apa yang dibentuk tadi shelter itu ya, mungkin di daerah lain disebut dengan balai mediasi dan seterusnya ya. Ini melibatkan LBH, tentunya rekan-rekan LBH, dan juga dari kejaksaan serta pihak mana lagi, Pak? Kalau shelter itu kan saya basisnya di kelurahan, di RT gitu kan. Melibatkan tokoh masyarakat, bahkan di beberapa tempat juga melibatkan kepolisian, khususnya yang Binmas, melibatkan Binmas, tokoh-tokoh di masyarakat itu, tokoh agama dan lain-lain, itu melibatkan mereka di situ, melibatkan banyak pihak sebenarnya di masyarakat, sehingga legitimasinya juga itu di-SK-kan sama kelurahan sebenarnya, shelter ini. Jadi ada SK dari kelurahan, berarti pemerintah setempat juga berperan di situ ya? Iya. Nah, satu hal lagi, jadi kan memang penting juga didorong itu. Jadi bicara penegakan hukum, bicara criminal justice system misalnya, memang perannya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan lapas, rutan lapas ini adalah hak yang memang tidak kewenangan yang tidak memang seperti itu gitu berdasarkan undang-undang. Tapi ada hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah di sini. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ya, kalau misalnya di Makassar pemerintah kota. Yaitu khusus untuk bagaimana melakukan reintegrasi dan rehabilitasi. Rehabilitasi kepada korban, reintegrasi kepada pelaku. Nah, saya pikir dorongan pada pemerintah itu penting. Misalnya gini, ada terjadi pencurian. Kita tahu pencurian bisa jadi karena dia melakukan itu karena kemiskinan. Betul. Aksesnya terhadap pekerjaan itu tidak ada. Berarti harusnya bicara itu berarti bicara kewenangan pemerintah daerah itu sampai ke pemerintah pusat sih sebenarnya. Ya dorongannya apa? Melalui shelter ya dibukalah kemudian peluang-peluang, misalnya peluang kepelatihan, akses kepada permodalan, atau misalnya peluang-peluang ke lapangan pekerjaan lain. Dan ini harus disupport sama pemerintah. Harusnya dapat support dari pemerintah daerah, khususnya di dinas-dinas terkait, misalnya dinas ketenagakerjaan, dinas perdagangan dan lain-lain. Nah, makanya sebenarnya kita dorongnya juga ada forum ya. Kemarin kita sudah sempat buat forum restoratif justice. Kemarin Kejaksaan Negeri terlibat, Polrestabes juga terlibat, rutan dan lapas yang punya kepentingan sebenarnya, kepentingan langsung sebenarnya juga terlibat. Nah, saat ini kita sedang mendorong keterlibatan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk bisa mendorong ini bisa lebih masif, lebih baik itu, khususnya menyiapkan tadi reintegrasi dan rehabilitasinya. Poin penting reintegrasi dan rehabilitasinya ini. Sepertinya restoratif justice yang diluncurkan oleh pihak kejaksaan ini menyentuh hampir semua pihak, semua segmen Pak ya, semua pihak ya? Iya,
dalam konteks RJ secara legal formal, Ya. memang pada akhirnya menjadi orientasi adalah adanya berawal karena adanya selama ini orientasi APH adalah kepada kepastian hukum saja. Iya. Sementara ada sisi lain yang memang belum tersentuh secara mendalam secara kuat, yaitu adanya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya sebetulnya RJ ini merupakan satu bentuk pembaharuan hukum yang mana bagi kami ini juga satu orientasi baru gitu loh. Jadi kami juga sedang berorientasi gitu loh, dengan visi misi yang lebih baru lagi ke depan. Makanya dengan adanya satu kolaborasi dan sinergis dengan komponen masyarakat seperti LBH Makassar contohnya, maka kita kan bisa bersama-sama untuk mewujudkan satu tujuan yang memang tujuannya adalah masyarakat sendiri, yaitu bagaimana adanya satu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bung Haidir tadi itu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh internal sendiri, bagaimana dengan proses yang ada itu yang disebut adanya satu shelter ya. Malah kalau ada kolega saya ini kebetulan S3-nya itu di Universitas Mataram, itu mengambil tema tentang balai mediasi. Dengan saya kebetulan Ketut Sumedana itu sekarang itu mengambil disertasi tentang balai mediasi yang ada di Mataram. Itu juga merupakan satu pembaruan hukum terkait dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal. Jadi di mana balai mediasi itu merupakan tempat menyelesaikan segala permasalahan, bisa masalah adat, masalah hukum, perkawinan, semuanya. Dan kemudian juga yang di luar pengadilan, jadi bagaimana menjadi penengah atau penyelesaian masalah dengan non litigasi. Nah, ini juga disebut sebagai prajustisia karena belum sampai proses masuk kepada APH tadi. Jadi bisa diselesaikan di situ. Dan ini memang menggali nilai-nilai kearifan lokal yang saya yakin di semua daerah, termasuk di Bumi Makassar ini ada. Tinggal bagaimana kita semua memperdayakan. Jadi tidak semua permasalahan juga harus diselesaikan ke jalur pengadilan. Bisa diselesaikan secara musyawarah. Yang penting ruh daripada RJ adalah sudah tercapainya keseimbangan kembali. Gitu loh. Jika itu belum tercapai keseimbangan, berarti belum tercapai RJ-nya. Gitu. Oke, mencapai keseimbangan kembali, Pak Haidir. Apakah hal seperti ini memungkinkan untuk terjadi di masyarakat? Ada contoh kasus mungkin yang sudah pernah ini? Ya, ada banyak contoh kasus sih sebenarnya. RJ bisa diselesaikan di masyarakat ya. Khususnya di shelter warga itu. Sayang sekali saya tidak bisa, tapi ada beberapa kasus yang sempat saya diskusikan sama teman-teman. Misalnya tadi yang saya ceritakan soal kasus penghinaan. Ada juga kasus pencurian ikan lele misalnya oleh anak yang sebenarnya jumlahnya melebihi 2.500.000. Bahkan shelter warga karena dia anak, dia bilang ini tidak boleh dipenjara ini anak. Justru warganya yang warga yang menggantikan malah menggantikan ikan lele itu. Ini kan dia kenakalan anak kan misalnya gitu. Dialah yang kemudian shelter warga yang menggantikan ikan itu gitu. Kemudian anak ini dididik oleh shelter warga, direintegrasi istilahnya. Bagaimana dia bisa dipulihkan kembali kembali diterima oleh masyarakat. Contoh-contoh kasus seperti ini. Ya, kalau kita pikir orientasi masyarakat ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum ya, terlepas dia dari anak-anak atau apapun itu, pasti ada emosi di situ ya. Kamu salah, kamu harus dihukum itu. Tapi bagaimana saya jadi penasaran bagaimana Pak Haidir dan teman-teman melalui shelter itu merubah paradigma warga, kemudian warga bisa dengan seikhlasnya itu bisa mau mengganti 2,5 juta itu, kemudian malah membina anak-anak yang melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya awalnya sebenarnya bukan LBH ya awalnya. Awalnya kan memang jadi shelter warga ini awalnya banyakkan paralegal yang sebelumnya dilatih oleh LBH Apik. LBH Apik Makassar. Nah, kemudian P2T P2A mendorongnya menjadi shelter warga. Sudah dapat pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Setelah itu, setelah kami mendorong program restoratif justice ini, kemudian kami latih lagi dengan paralegal restoratif justice. Sebenarnya ada banyak proses kenapa kemudian masyarakat mau menerima itu. Pertama, memang
masyarakat sepertinya ya memang sudah berpikir bahwa keadilan itu tidak bisa sekedar bisa didapat di hal-hal yang jalurnya bersifat formil gitu. Yeah. Bahkan mereka pun bisa menciptakan keadilan. Saya pikir begitu. Bu. Tapi memang mereka yang di shelter ini sudah banyak yang dilatih paralegal sih sebenarnya. Jadi sudah paham ya apa yang sebaiknya disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mau merubah paradigmanya. Pak Yudi, kalau kita melihat ini kan butuh peran dari semua pihak ya, kejaksaan, kepolisian, kemudian juga pemerintah daerah setempat. Kalau dari kejaksaan sendiri untuk mensosialisasikan aturan ini, apakah sudah mengajak semuanya? Apalagi lewat podcast Ewako ini ya, podcast Ewako, Kejaksaan Tinggi Sulsel. Itulah makanya kenapa kami berpikir dan sudah berdiskusi untuk kemudian ke depan perlu ada satu langkah-langkah sifatnya sinergitas dan berkolaborasi dengan komponen masyarakat diantaranya seperti LBH Makassar itu. Karena RJ ini tidak sebatas hanya legal formal, tapi juga bisa dalam arti menyeluruh atau arti luas. Bahwa terkait apa yang dilakukan oleh LBH Makassar di masyarakat itu memang harus didukung. Bahkan harus ada satu komitmen yang kuat gitu, dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota untuk menganggarkan program-program terkait dengan RJ di masyarakat. Sehingga dengan demikian itu menjadi satu hal yang masif dan itu pun sekaligus sebagai satu pembelajaran dan memberikan satu kesadaran hukum kepada masyarakat. Seperti tadi contohnya, Anda bersalah harus dihukum. Tidak seperti itu juga akhirnya nanti kesadaran yang muncul kesadaran barunya kan. Kita bersalah tapi bisa dimusyawarahkan. Sehingga tidak harus dihukum, tidak harus masuk penjara atau dihukum di lembaga pemasyarakatan misalnya. Untuk hal sifatnya memang bisa dijadikan sarana untuk dimusyawarahkan. Tapi kan tidak semua kejahatan seperti itu. Ada juga memang yang harus diproses secara pidana. Ada persyaratan khusus tadi Pak ya? Ada kerugian 2.500.000 di bawah itu kemudian. Dan itu pun ada pengecualiannya. Artinya pun bisa juga di atas itu bisa terjadi, tetapi ada pengecualiannya. Yang jelas yang prinsip adalah itu terkait dengan adanya satu keseimbangan tadi. Kalaupun memang sudah ada semacam contoh sudah diganti misalnya, sudah ada perdamaian, betul-betul disaksikan tidak hanya para pihak tetapi juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang memang itu bisa diwadahkan di contoh di shelter atau bermediasi, maka sudah terjadi keseimbangan gitu loh. Dan itu merupakan satu keadilan yang disampaikan tadi Bung Haidir yang masyarakat itu bisa menciptakan sendiri keadilan itu. Gitu. Baik. Masyarakat yang menciptakan keadilan. Pak Ibrahim tadi di Makassar menanyakan tentang apakah kasus penyerobotan tanah itu boleh diselesaikan dengan restoratif justice. Nah ini kalau dilihat kasusnya ini masuk pidana atau enggak nih Pak Yudi? Ya, saya kira itu semua perkara contoh seperti tadi itu ditanyakan oleh Pak Ibrahim itu terbuka saja kemungkinan untuk bisa diselesaikan secara musyawarah. Artinya itu kan forum yang dimungkinkan dilakukan dahulu. Tapi kan kembali pada akhirnya apakah itu bisa terjadi satu penyelesaian, terjadi satu kesepakatan atau musyawarah. Jika memang tidak berarti berproses ke proses hukum gitu loh. Dan memang diatur di KUHP juga terkait dengan penyerobotan tanah itu ada. Oke. Jadi bisa dibicarakan tapi tergantung lagi apakah terjadi karena tentunya kan keseimbangan tadi ya. Sebagai contoh Pak Ibrahim bicara soal kasus penyerobotan tanah, katakanlah beliau sebagai pihak yang dirugikan. Iya. Punya tanah tapi diserobot oleh pihak yang tidak berhak. Nah itu kan ada satu ketidakseimbangan yang terjadi. Kalau kemudian dalam proses mediasi terjadi kesepakatan muncul keseimbangan lagi, apa yang menjadi kerugian daripada katakanlah Pak Ibrahim itu pulih gitu ya, maka bisa dilakukan RJ saya kira. Tidak harus berproses kepada proses hukum selanjutnya. Tapi kalau memang tidak terjadi kesepakatan, mungkin sebagai pihak yang masyarakat juga punya hak untuk melaporkan kepada aparat hukum, boleh-boleh saja melanjutkan itu. Baik. Anda yang ingin bergabung nanti bisa bersama kami di 0821 87 47 4245. Sekali lagi di 0821 87 47 4245. Pak Haidir, menurut Anda, saya tadi menyimak yang disampaikan Pak Yudi bahwa harus ada keseimbangan dulu ya, karena terjadi penyerobatan tanah kemudian dimusyawarahkan. Ketika bermusyawarah itu biasanya ada emosi gitu ya, terutama buat yang merasa dirugikan. Itu bagaimana memediasi hal-hal seperti ini?
Jadi gini, prinsip dari restoratif justice khususnya untuk mediasinya adalah itu berada di para pihaknya. Apakah para pihak ini mau berdamai atau tidak? Artinya sebenarnya prinsip-prinsip mediasi, prinsip-prinsip mediasi atau kan di sini kita pasti bicara soal mediator ya, siapa mediatornya dan bagaimana sikap memediasinya. Itu kan juga bicara memediasi itu ada prinsip-prinsipnya. Itu ada prinsip-prinsip memediasi sehingga sebenarnya itu juga penting sebenarnya mediator itu melihat peluang-peluangnya gitu untuk memediasi. Nah, saya pikir kalau kasus tanah, kasus apapun sebenarnya yang melibatkan dua pihak, karena ada juga kasus pidana yang tidak melibatkan dua pihak ya. Ada kasus pidana yang tidak melibatkan dua pihak. Banyak contoh sih, misalnya soal kasus narkoba. Ada orang di penjara tapi tidak ada pihak pelapor tidak ada korbannya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Kalau narkoba itu tidak, yang dirugikan kan malah yang penggunanya sendiri. Iya. Itu adalah kasus yang tidak ada pihaknya. Juga kasus-kasus seperti kalau ada yang kita sebut sebagai kasus makar dan lain-lain itu adalah kasus-kasus yang sebenarnya tidak ada pihaknya. Tapi ada juga yang kasus ada pihaknya yang sebenarnya misalnya penggelapan, pencurian, di situ ada dua pihak. Penipuan, di situ pasti ada dua pihak yang sebenarnya punya peluang untuk diarjikan. Untuk kedua belah pihak ini bisa berdamai, bisa dipulihkan, baik pelaku maupun korban dipulihkan dan kemudian pelaku menyadari kesalahannya dan secara prinsip sih sebenarnya bicara restoratif justice, bagaimana pelaku salah satunya adalah di pelakunya ya. Yang paling penting adalah bagaimana pelaku mengakui perbuatannya dan kemudian dari situ sebenarnya bisa diukur kenapa dia melakukan dan tentunya bagaimana menyelesaikan persoalannya. Misalnya kalau dia melakukan karena dia mencuri misalnya karena dia tidak bisa makan, ya berarti bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Dan di situ ada kewenangan pemerintah daerah. Intinya RJ begitu ya. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan. Baik. Kita punya satu pertanyaan lagi dari pesan WhatsApp. Ada Ibu Sri di Makassar. Bagaimana untuk kasus tindak pidana korupsi? Apakah itu juga bisa mendapatkan restoratif justice? Ya. Kalau untuk tindak pidana korupsi, saya kira kalau secara legal formal, memang di dalam perja ini tidak diatur secara jelas. Tetapi saya kira itu tidak bisa di-RJ-kan lah. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya boleh melanjutkan terkait dengan pengecualian itu adalah, misalnya seperti sampaikan tadi Bung Haidir, tindak pidana makar, itu tidak ada RJ-nya itu. Kemudian juga tindak pidana diancam dengan pidana minimal. Kemudian juga tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Itu tidak bisa direjekkan, itu harus berproses sampai kepada putusan pengadilan. Jadi tidak semua memang permasalahan-permasalahan itu bisa direjekkan, karena pada dasarnya bagaimana menciptakan satu pemulihan itulah menjadi bagian daripada RJ. Seperti misalnya upaya perdamaian, kemudian juga terkait dengan mengganti rugi dan tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi. Itu juga bagian daripada pemulihannya, sehingga akan menciptakan satu keseimbangan yang pada akhirnya terjadi satu harmoni yang baru di masyarakat, yang pada akhirnya kedua pihak ini terkait dengan permasalahan bisa diterima dengan baik di masyarakat kembali. Suatu saat nanti apakah shelter yang dibentuk oleh teman-teman LBH dan juga paralegal ya Pak ya, ini bisa dibuatkan menjadi sebuah forum resmi, mungkin seperti yang ada di beberapa negara di dunia ya. Kalau Belanda kan ada catatan bahwa tidak ada
hampir tidak ada narapidana yang dihukum di lapas ya, karena adanya mungkin seperti restoratif justice ini. Di Australia juga seperti itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada kemungkinan ke sana nggak? Ya, makanya ini kan satu bentuk pembaharuan, makanya kejaksaan sangat mendukung dan mendorong upaya-upaya terkait adanya penguatan terhadap restoratif justice ini sebagai satu inovasi alternatif terkait dengan untuk menghadirkannya kembali keadilan di masyarakat. Okay. Mungkin nanti bisa selain ini ada semacam MOU atau program antara mungkin kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan lapas gitu ya, dengan pihak pemerintah untuk sama-sama bagaimana membangun suatu forum-forum yang bisa ada tumbuh kembangnya RJ di masyarakat di mana itu kita sebagai pihak yang membina dan tentunya nanti berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat, bisa dengan Makassar atau NGO yang terkait dengan perempuan dan anak dan segala macamnya. Yang pada akhirnya memang keadilan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena tujuan daripada penegakan hukum yaitu tadi tidak hanya bicara kepastian hukum saja, tapi juga bicara keadilan. Baik. Membuat harmonisasi ini kemudian menjadi sebuah keseimbangan di masyarakat butuh kerja keras ya. Ada kolaborasi di sini dari LBH Makassar dan juga Kejaksaan. Nanti kita panggil lagi yang lainnya untuk berkolaborasi. Terakhir Pak Haidar, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan restoratif justice ini? Terakhir mungkin saya cuma mau sampaikan soal prinsip-prinsip RJ ya. Yeah. Prinsipnya tadi saya sampaikan bahwa kedua belah pihak itu sudah sebenarnya punya keinginan untuk menyelesaikan secara ini. Kemudian kedua soal pemenjaraan itu sebenarnya bukan hal yang sepanjang pemenjaraan adalah untuk memulihkan, untuk mereintegrasi tidak, maka sebenarnya pemenjaraan itu juga bukan hal yang bukan hal yang tidak boleh. Yeah. Dia tetap didorong untuk dilakukan, tapi syaratnya adalah ada reintegrasi di lapas. Saat ini tidak mungkin lapas bisa melakukan reintegrasi dalam keadaan yang overkapasitas. Sehingga kasus-kasus yang sifatnya kecil itu sebenarnya ya bikin sibuk saja sebenarnya penegak hukum. Yang hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, musyawarah, itu tidak perlulah kemudian sampai ke pengadilan. Kita lihat misalnya di pengadilan negeri saja ya, bagaimana sibuknya teman-teman jaksa, pengadilan negeri Makassar ya, bagaimana sibuknya teman-teman jaksa, hakim, itu memeriksa perkara pidana yang sampai 1.000. Itu 1.000 perkara nomornya itu di pengadilan negeri. Bagaimana sibuknya? Dampaknya adalah keadilan. Atau dampaknya adalah bagaimana fakta betul-betul digali di sana. Itu tidak ada penggalian betul-betul fakta. Dampaknya sidang bahkan sehari 2 hari sudah selesai. Ya. Tidak ada fakta yang betul-betul digali gitu. Justru keadilannya lebih muncul ketika memakai restoratif justice ya? Iya, nah kalau bicara pengadilannya, harusnya kasus-kasus besar saja yang sampai ke sana. Tadi korupsi salah satunya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak misalnya, itu memang harus sampai ke sana. Artinya yang sampai ke lapas juga tidak banyak dan tidak memenuhi lapas. Tidak membuat overkapasitas tadi ya. Oke, Pak Yudi, yang terakhir Pak. Ya, perubahan di masyarakat berjalan begitu cepatnya, sehingga hukum pun harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. RJ adalah bentuk pembaharuan hukum, di mana pada akhirnya goalnya adalah muncul dan hadirnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bagi kita harus berubah. Change or die, berubah atau kita digilas oleh perubahan itu. Saya kira itu sebagai closing statement saya. Baik pendengar, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semua bahwa ada sebuah perubahan ya, paradigma baru di dunia hukum kita. Restoratif justice ini menginginkan Anda untuk bisa ikhlas ya,
bisa berharmoni dan mengembalikan keseimbangan yang tercoreng oleh tindakan mungkin yang karena hilaf atau lupa, dan ini bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih baik. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan Indonesia 5 tahun ke depan setelah menerapkan restoratif justice ini bisa meminimalkan mereka yang harus menjalani hukuman di lapas atau di rutan. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Pak Yudi dan juga Pak Haidir. Kita akan jumpa lagi di Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.